Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, my students, how are you today? It's great. Today, we gonna talk about chapter H. That's it's a sunny day. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 8, yaitu hari ini adalah hari yang cerah. Well, before we start our lesson today, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya. Well, di bab ini kalian akan mengetahui mengenai permainan tradisional, yaitu permainan benteng. Dan kalian akan mengetahui mengenai musim dan cuaca. Serta kalian akan mengetahui penggunaan tenses dari simple present tense. So, are you ready for some fun? Let's dive in. Pertama, kalian akan mengetahui mengenai permainan tradisional, yaitu permainan benteng. More to know. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memiliki suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih atau benteng lawan dengan menyentuh tiang ataupun pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Dalam permainan ini, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Well, mengasihkan bukan permainan benteng? Tentunya kalian sudah pernah kan bagaimana memainkan permainan benteng. Selanjutnya, kalian akan mengetahui mengenai kosakata pada musim dan cuaca. Listen and repeat. Seasons. Rainy season or wet season. Rainy season or wet season. Musim hujan. Dry season or hot season. Dry season or hot season. Musim kemarau. Spring. Spring. Musim semi. Summer. Summer. Musim panas. Fall or autumn. Fall or autumn. Musim gugur. Winter. Winter. Musim dingin. Weathers. Sunny. Sunny. Cerah. Cloudy. Cloudy. Mendung. Snowy. Snowy. Bersalju. Rainy. Rainy. Hujan. Stormy. Stormy. Badai. Foggy. Foggy. Berkabut. Cold. Cold. Dingin. Hot. Hot. Panas. Warm. Warm. Hangat. Windy. Windy. Berangin. Freezing. Freezing. Beku. Selanjutnya, tadi kan sudah didengarkan bagaimana kosakata dari musim dan iklim. Nah, sekarang you can see on page 80 until 81. Ya, kalian bisa lihat pada halaman 80 dan 81. Nah, coba kita sebutkan secara bersama-sama ya.
Okay, listen and repeat after me. Rainy season or wet season. Rainy season or wet season. Dry season or hot season. Dry season or hot season. Spring, spring. Summer, summer. Autumn, autumn or fall, fall. Winter, winter. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana pengucapan dari musim? Oke, selanjutnya. In here we talk about weather atau cuaca. One more time. Listen and repeat after me. Sunny, sunny. Cloudy, cloudy. Snowy, snowy. Rainy, rainy. Stormy, stormy. Clear, clear. Nah, clear untuk clear hampir sama ya dengan sunny ya, yang artinya cerah. Oke, next. Foggy, foggy. Warm, warm. Hot, hot. Windy, windy. Cold, cold. Freezing, freezing. Nah, sudah tahu kan mengenai kosakata dan bagaimana pengucapannya? Well, right now, open your book page 81 until 82. Ya, sekarang dibuka bukunya anak-anak pada halaman 81 sampai 82. Well, in here it's exercise for you. Ya, di sini ada latihan ya untuk kalian. Nah, kalian diminta untuk mendengarkan audio yang ada di video pembelajaran ini dengan cara mencocokkan pernyataan yang kalian dengar dengan yang ada di gambar ini. Nah, tadi kan sudah tahu tuh mengenai musim dan cuaca. Kira-kira pernyataan yang kalian dengar sesuai dengan yang ada di gambar ini yang lebih tepat yang mana? Misalkan number one, there are many clouds in the sky. Ya, ada banyak awan di langit. Kira-kira pernyataan yang sesuai dengan ada di gambar ini yang mana? Banyak awan di langit. Misalkan example, okay, in here this picture ya, you give the number ya, diberi angkanya ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya misalkan number two, it's snowy today. Nah, kira-kira yang hari ini bersalju, kira-kira gambar yang mana? Oke, oleh karena itu didengarkan dengan hati-hati ya. Number one, the flowers bloom in April. The flowers bloom in April. Number two, it's a winter season on December. It is winter season on December. Number three, she has a vacation in autumn. She has a vacation in autumn. Number four, the weather is cloudy today. The weather is cloudy today. Number five, I always go to the beach in summertime. I always go to the beach in summertime. Number six, it's snowy today. It is snowy today. Number seven, today is sunny day. Today is sunny day. Number eight, it is freezing outside. Don't go anywhere. It is freezing outside. Don't go anywhere. Number nine, it's rainy time. It is rainy time. Number 10, it is a windy morning. It's a windy morning. Well, sudah kalian dengarkan jawaban pada audio yang ada di video pembelajaran ini? Jangan lupa dicocokkan teksnya atau pernyataannya dengan gambar yang ada di buku kalian. Untuk latihannya ditunggu ya hari ini.
Selanjutnya, pembahasan materi belajar. Well, in here we talk about simple present tense. Ya, di sini kita akan membahas kembali mengenai simple present tense. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan anak-anak mengenai simple present tense. Yes. Usually to explain about the fact in daily activity ya, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai kenyataan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, bisa juga simple present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi pada saat sekarang. Nah, ada rumusnya. Simple, misalkan subject plus verb atau kata kerja pertama plus s or is and then plus object. After that plus object adverb of time. Nah, di sini kita tambahin ya menggunakan time signal atau keterangan waktunya yaitu adverb of time. Selain itu ada rumusnya yaitu subject plus adverb of frequency and then plus verb 1 s or is and then plus object. Nah, di sini kita menggunakan adverb of frequency ya, yaitu menjelaskan beberapa seringnya aktivitas yang kita gunakan. Oke. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan mengenai subjek ada apa saja? Ada she, he, it ya, plus s or s. Oke, contohnya draws, saya tambahin s. Untuk Dewi Ayu tidak usah ditambahin s atau s ya, karena bentuknya plural atau jamak lebih dari satu. Example misalkan, I drink a cup of coffee every morning. Ya, subjeknya apa? I ya, saya. Kemudian drink sebagai aktivitasnya atau kata kerja pertama yaitu minum, a cup of coffee ya sebagai objeknya ya, secangkir kopi. Nah, every morning sebagai time signal ya, yaitu adverb of time, keterangan waktunya, setiap pagi. Nah, adapun contoh lainnya, okay, my father never tell lies ya, ayahku tidak pernah berbohong. Nah, atau juga ayahku tidak pernah berkata bohong atau menceritakan hal yang berbohong. Oke, di sini ada my father ya sebagai subjeknya ayahku. Nah, never sebagai adverb of frequency dan tell sebagai aktivitasnya ya atau kata kerja pertamanya. And then objeknya itu lies ya. Artinya berbohong. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi kan sudah tahu tuh mengenai rumus dari simple present tense dan penggunaan pada adverb of time serta adverb of frequency. Oke, di sini kita akan membahas mengenai time signal dari adverb of time dan adverb frequency. Nah, pertama kita akan bahas mengenai adverbial of time atau biasa kita kenal itu time signal. Nah, untuk time signal simple present tense itu ada every day yang artinya setiap hari, nowadays sekarang ini, once a week artinya sekali dalam sepekan atau satu kali dalam seminggu, twice a month dua kali dalam sebulan. Oke. Every, nah yang artinya pas setiap, misalnya tadi contohnya every morning ya, setiap pagi. Oke, untuk adverb of frequency, nah digunakan biasanya untuk menjelaskan seberapa seringnya aktivitas yang dilakukan. Di sini ada always yang artinya selalu, usually biasanya, generally biasanya atau pada umumnya, often sering, frequently sering kali, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, and never tidak pernah. Nah, ini aktivitasnya ya, seberapa sering yang kalian lakukan. Misalkan I always do my homework ya, saya selalu mengerjakan PR saya. Oke, seperti itu ya. Setelah kata subjek biasanya digunakan nih, ataupun biasanya sebelum kata subjek digunakannya. Misalkan always I drink a cup of tea in the morning ya, selalu saya minum teh di pagi hari. Oke, next. Well, right now, open your book, page 87 ya. Sekarang dibuka kembali bukunya anak-anak pada halaman 87. In here is homework ya. Di sini ada PR atau latihan pengayaan kalian di rumah. Nah, kalian diminta untuk melingkari jawaban yang benar mengenai adverb of time atau keterangan waktunya dari simple present tense. Nah, yang sesuai pada kalimat yang ada di sini ya. Misalkan, number 1, Saskia goes to England in the winter season on Saturday or on last weekend. Nah, Saskia sebagai subjek ya,
Nah, go sebagai verbnya atau aktivitasnya. Nah, tambahin s ya, jadi goes. Oke, karena subjeknya apa? Saska, dia perempuan. To England ya, pergi ke England atau Inggris. In winter season ya, pada musim dingin. Oke, on Saturday ya, pada hari Sabtu ataupun on last weekend. Nah, jika kalian tahu jawabannya, hanya dilingkarkan saja ya, seperti ini. Oke, nah untuk last ini biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sudah berlalu ya, atau sudah terjadi. Oke, jadi untuk adverb of time atau keterangan waktu yang sesuai pada simple present tense yang mana? Tadi kan sudah dibahas tuh dan sudah kalian disimak ada apa saja dalam bentuk adverb of time pada simple present tense. Oke. Nah, number 1 until number 10. Oke, hanya dilingkarkan saja ya untuk jawaban yang benar. Oke, next. Well, thanks for your attention. Thanks up. Now, let's end this class. Alhamdulillah. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye bye. Thanks for watching.